Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada video saya kali ini saya akan mencoba menceritakan, mengisahkan kisah saya pribadi ya tentang seputar operasi tumor payudara stadium 2. Nah, pada video saya sebelumnya sempat saya menceritakan proses proses saat sebelum operasi dan pasca setelah operasi ya. Namun kali ini saya akan bercerita masih seputar dengan tumor payudara yang saya idap, yang dokter sudah stadium 2 atau hasil PA kemarin di Makassar. Saya dinyatakan tumor payudara stadium 2 dan alhamdulillah sampai pada hari ini tentunya saya bersyukur, mengucapkan syukur karena kemarin saya sempat melakukan pemeriksaan berupa jantung, paru-paru, hati, lever, dan alhamdulillah masih dinyatakan aman oleh dokter. Dan kemarin kan saya operasi tanggal 7 bulan 10 tahun lalu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih dinyatakan aman ya, pada level aman. Nah, saya ingin berbagi kisah saya sedikit ya sesuai dengan pengalaman saya pasca setelah operasi, namun tidak di kemoterapi. Nah, ada sebenarnya 3 hal yang harus kita hindari bagi penderita tumor payudara sebelum kemoterapi, atau memang yang bagi atau tidak mau melakukan kemoterapi. Sebenarnya pilihan ada sama kita. Kalau menurut kedokteran tumor atau kanker itu akan sembuh bila di kemoterapi. Namun ada beberapa yang memang tidak ingin melakukan kemoterapi, termasuk saya sebenarnya tidak ingin melakukan kemoterapi ya. Nah, pasca setelah saya operasi, saya sempat pokoknya pola makan. Jadi ada 3 hal yang harus kita atur sebenarnya, yaitu pola makan. Jadi intinya setelah kita operasi, pasca operasi tumor payudara ada 3 hal yang harus kita lakoni yang betul-betul. Itu yang pertama adalah pola makan harus diatur. Kemudian yang kedua kesehatan mental ya, kita tidak boleh stres dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu jangan bekerja, tidak melakukan aktivitas fisik ya, karena memang saya sendiri merasakan, saya kan sudah selama beberapa lama setelah operasi itu saya tidak pernah bekerja ya. Jadi memang saya betul-betul mengikuti saran dokter. Saya mengatur pola makan, kemudian menjaga kesehatan mental, tidak boleh marah dan lain sebagainya, kemudian tidak boleh melakukan aktivitas fisik. Namun memang sempat saya melanggar ya, karena memang kan kita otomatis rasa jenuh, ibaratnya kita seperti patung tinggal di rumah, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi saya merasa sudah aman, sudah alhamdulillah. Saya berusaha kerja ya, saya berusaha ya beraktivitas lah seperti ibu rumah tangga lainnya. Saya waktu itu mungkin jadi pas bekerja memang terasa ada perubahan pada seputar operasi itu. Jadi memang saya alami sendiri, memang betul tidak boleh melakukan aktivitas fisik. Nah, saya kemarin setelah operasi itu sempat juga saya mengatur betul-betul pola makan ya. Pola makan ada beberapa hal yang dihindari, ada beberapa hal yang tidak boleh dimakan ya. Terus saya juga menjaga pola pikir seperti itu, dan alhamdulillah sampai saat ini masih dinyatakan aman. Semua kedepannya juga begitu ya, amin amin ya rabbal alamin. Tapi memang kalau kita menurut kedokteran memang sebenarnya kemoterapi itu bisa mematikan akar tumor atau kanker ya. Cuman
Ada juga yang memang ada sel-sel yang mematikan sel-sel kanker, tetapi sel-sel sehat juga ikut mati. Akibatnya kan eh, pasca setelah kemo, menurut teman-teman kemarin waktu saya ke rumah sakit itu, kemo pertama itu kan selang 3 hari, kemudian oh maaf, bukan 3 hari tapi selang tiap-tiap 3 minggu ya. Jadi tiap 3 minggu itu menurut pengalaman teman saya, karena memang saya juga belum kemo dan berusaha untuk tidak kemo sebenarnya. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan jalan untuk saya supaya saya bisa sembuh tanpa kemoterapi. Eh, apa Menurut teman, pengalaman dari teman kemarin waktu ke rumah sakit itu tiap-tiap 3 minggu, jadi tiap 3 minggu itu dilakukan kemoterapi, dan kemo pertama masih aman. Jadi efek dari kemoterapi sebenarnya itu mual, muntah, dan pusing. Jadi sebenarnya efek dari kemoterapi itu tergantung dari fisik seseorang. Seperti itu informasinya ya. Kita kembali ke kisah saya ya, masih seputar penyakit darah. Jadi kemarin setelah operasi itu saya sempat, seperti video sebelumnya, saya sempat menyakit pola makan, kemudian sempat juga saya meminum obat herbal ya, karena kemarin saya ada ikut pengobatan herbal yang berada di tempat di daerah saya. Itu betul-betul pola makannya diatur, jusnya diatur. Jadi setelah pasca dari pengobatan herbal di daerah saya itu memang dinyatakan aman menurut di sana ya, dan memang terbukti daerah seputar payudara saya, kalau menurut pengamatan orang herbal sana, dinyatakan aman karena tidak terjadi pengerasan di sekitar payudara. Kemudian daerah puting, waktu itu daerah puting payudara saya masih aman. Biasanya katanya ya, menurut orang, karena saya stadium 2, biasanya menurut orang kalau sudah stadium 3 itu biasanya daerah payudara itu dia akan tertarik ke dalam, jadi kelihatannya dia kayak cekung ya. Pada saat itu setelah saya berobat di herbal di daerah saya, memang pengaturan pola makan saya sangat diatur, jusnya setiap 2 jam, kemudian jam makan diatur, dan tidak lupa kita berolahraga. Namun berselang beberapa lama, saya kemudian ada kebetulan kenalan, saya juga minum obat Cina sebenarnya ya. Saya minum obat Cina, ramuan CC. Jadi di ramuan itu begitu banyak akar-akar, ada beberapa macam, kayak ada kayu, pokoknya ada ramuan lah seperti itu. Jadi minumnya setiap pagi dan malam hari ya. Jadi kemudian saya sempat juga mendapat informasi itu daun Afrika ya. Jadi suatu hari saya ke dokter, karena memang akhir-akhir ini saya sering ke dokter check up, karena dari tanggal 7 bulan 10 tahun 2021, jadi 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi sudah ke 8 bulan setelah saya operasi kemarin. Alhamdulillah dinyatakan aman oleh dokter onkologi berdasarkan hasil tes dari radiologi, terus hasil tes dari hasil tes dari radiologi, toraks, kemudian USG, terakhir hasil darah. Alhamdulillah ya. Jadi saya satu hari saya ke dokter dan ketemu dengan satu pasien kanker usus ya. Jadi saya ceritakan kembali kisahnya. Jadi waktu itu dari umur 17 tahun sudah mengidap kanker usus, dan kemarin per bulan Juni ini alhamdulillah anaknya sudah 3 dan masih dinyatakan sehat-sehat. Itu minum daun Afrika memang. Jadi setelah minum daun Afrika itu
katanya sih menurut dia mengendap Afrika itu 4 gelas airnya, kemudian daun Afrikanya 9 lembar, kemudian direbus sampai dengan sisa 1 gelas diminum. Memang katanya sakit ya, luar biasa sakit. Namun setelah berdasarkan teman itu, setelah pergi check up, dinyatakan kankernya tidak bisa terbaca, tidak bisa terdeteksi ya. Nah, alhamdulillah saya kemarin sempat meminum ya, sempat saya mencari-cari daun Afrika seperti apa, cari di internet, kemudian mencari juga dengan teman sekeliling. Akhirnya ada teman yang mengatakan, iya saya tahu daun Afrika itu seperti ini, coba nanti coba direbus sesuai dengan teman itu, karena memang kan kalau kita sebenarnya kalau menurut dokter itu tidak ada yang bisa menimbulkan tumor atau kanker selain kemoterapi. Tapi kan billahi ta'ala ya, selain itu kita bisa berobat herbal. Jadi saya sempat saya minum 1 kali, cuman saya sempat hentikan karena saya takut saya minum obat herbal dari saya juga dan obat herbal ini, tapi reaksinya alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Jadi memang segala hal kita upayakan. Kalau memang kita setelah operasi dan vonis PA-nya itu tumor atau kanker, segala daya upaya kita usahakan meminum obat-obatan herbal ya. Itu terjadi pada saya ya. Jadi sudah selama 8 bulan saya sudah operasi, hasil PA-nya saya tidak kemoterapi. Cuman memang harus banyak berikhtiar ya, seperti itu. Dan selain itu kita banyak berdoa ya, semoga dengan cara begini bisa menyembuhkan penyakit ya. Terus seperti itu. Kalau memang menurut dokter, saya sendiri yang disarankan, katanya ibu tumor itu hanya bisa disembuhkan dengan kemoterapi ya, itu menurut dokter. Dan ada 2 jenis tumor katanya ya. Ada tumor yang memang hanya berisi cairan, itu bisa disembuhkan tanpa dengan operasi, tanpa dengan kemoterapi. Tapi tumor yang berisi daging atau sejenis lemak itu memang harus dioperasi dan di kemoterapi baru bisa dinyatakan sembuh. Jadi kisah hidup saya memang setelah operasi pasca tumor payudara ini memang sangat berubah ya. Jadi memang ada 3 hal itu yang seperti saya bilang tadi, pola makan diatur sebaik mungkin, kesehatan mental, dan tidak beraktivitas fisik. Jadi itu yang saya lakukan selama berbulan-bulan ini. Memang berat ya, memang berat karena saya pribadi termasuk tipe, karena saya bekerja. Memang seperti itu ya, seperti itu sudah prosedurnya. Kalau memang kita tidak mau kemo ya, harus betul-betul menjaga untuk tidak melaksanakan aktivitas fisik ya. Jadi memang banyak perubahannya, terutama pada berat badan. Dulu timbangan saya berat 60 kilo, namun setelah itu saya turun menjadi 51 ya. Baru beberapa hari ini timbangan saya naik karena memang saya ada sedikit pelanggaran ya. Contoh, kita kan bagi penderita tumor seperti ini kan dilarang makan beras organik seperti contoh yang kita beli di pasar-pasar ya. Nah, saya kan selama ini memang mengkonsumsi beras merah non organik yang bermerek NB seperti itu. Jadi saya konsumsi beras merah dari sekian bulan itu memang perubahan berat badan saya drastis sekali, karena beras merah itu kan hanya makan sedikit, seratnya kan banyak, jadi kita cuma makan sedikit memang sudah rasa kenyang sekali. Kemudian saya juga hanya memakan rebusan sayur, terus tahu, tidak konsumsi yang dari hewani. Jadi selama beberapa lama itu memang berat badan saya memang turun sekali ya, 10 sampai 7 kilo. Namun pasca lebaran kemarin saya sempat pelanggaran dikit lah gitu ya. Saya makan karena saya sudah terus terang setelah jenuh dengan pola makan yang saya lakukan selama ini.
saya mencoba makan beras putih, pokoknya beras putih, sempat juga makan makan rendang-rendang kayak gitu, walaupun cuma 2 is tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jadi setiap saya memakan hal-hal yang memang pelanggaran, yang memang dilarang untuk terutama kita penderita tumor seperti ini, saya hanya berdoa semoga makanan ini bermanfaat bagi tubuh saya, karena menurut saya pribadi memang tidak ada makanan yang tidak bermanfaat untuk tubuh ya. Cuma memang kita penderita tumor payudara seperti ini memang harus membatasi makanan-makanan yang selama ini cukup enak untuk kita santap, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk pengalaman saya hari ini, pengalaman saya pasca operasi setelah beberapa bulan setelah operasi tidak melakukan kemoterapi, mudah-mudahan kita berdoa bersama bisa lancar, karena memang saya pribadi saya takut sekali untuk kemoterapi. Tapi kalau memang iya kita minta doa, kalau memang jalan yang terbaik untuk kita kan tidak tahu, kita hanya berusaha seperti ini ya. Umur itu memang sudah ditentukan, jadi ya kita berserah diri saja. Mudah-mudahan terutama teman-teman yang senasib dengan saya, yang istilahnya mendapatkan ujiannya sebenarnya untuk kita, ujian berupa penyakit seperti ini, mudah-mudahan kita bisa bertahan, kita dikuatkan semua, kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan dan kekuatan. Terutama kita harus tetap menjaga imun ya, karena itulah faktor yang utama saat ketika imun kita turun, akar-akar penyakit itu bisa menyebar. Jadi memang selalu harus menjaga imun tubuh supaya sehat terus dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Saya rasa cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang senasib dengan saya, yang ada pada tumor payudara stadium 2 ya, tumor payudara stadium 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.